Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar dari Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kelas 8 yang berjudul Khalifah-Khalifah Besar dari Dinasti Abbasiyah. Tapi sebelumnya marilah kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan di dalam belajar, juga segera pandemi ini cepat berlalu dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang khalifah-khalifah besar dari dinasti Abbasiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa dinasti Abbasiyah itu berdiri dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Dari rentang waktu yang cukup panjang tersebut memiliki banyak khalifah, yaitu 37 khalifah. Nah, di antara khalifah-khalifah ke-37 tersebut tentu ada khalifah-khalifah yang lebih besar atau memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Dinasti Abbasiyah tersebut adalah sebuah dinasti yang menjadi negara adidaya atau negara superpower dari abad ke-8 sampai abad ke-13. Khalifah-khalifah besar tersebut itu ada 3 yang kita bahas kali ini, yaitu Abu Ja'far al-Mansur, yang kedua Khalifah Harun ar-Rasyid atau khalifah yang kelima, dan yang ketiga itu adalah Khalifah al-Ma'mun atau khalifah yang ke-7 dari dinasti Abbasiyah. Abu Ja'far al-Mansur, kita bicara tentang biografinya. Dilahirkan di kota Hamimah atau Humayyah, yaitu ada di utara Damaskus. Dilahirkan dari seorang ibu namanya Salamah al-Barbariyah dan ayahnya Muhammad bin Ali. Juga memiliki saudara yaitu Ibrahim al-Imam, juga Abu Abbas as-Saffah. Namun Abu Abbas as-Saffah dan Ibrahim al-Imam itu satu ibu dan berbeda ibu dengan Abu Ja'far al-Mansur. Kalau Abu Ja'far al-Mansur itu dilahirkan dari Salamah al-Barbariyah, orang barbar, orang Afrika. Sedangkan Ibrahim al-Imam dan Abu Abbas as-Saffah itu dilahirkan dari Rabtah binti Abdullah al-Harisi. Abu Ja'far al-Mansur dilantik menjadi khalifah ketika usianya 36 tahun. Ketika kakaknya meninggal, dia sedang melaksanakan ibadah haji berserta Abu Muslim al-Khurasani. Sepulangnya dari ibadah haji, dia langsung dilantik menjadi khalifah. Hal-hal pertama yang dilakukan oleh Abu Ja'far al-Mansur setelah dilantik yaitu adalah menyingkirkan saingan-saingannya. Ada 3 saingannya, yaitu Abu Muslim al-Khurasani yang pernah menjadi panglima perang dari dinasti Abbasiyah ketika pembentukan dinasti Abbasiyah, juga seorang gubernur Khurasan. Yang kedua adalah Abdullah bin Ali atau pamannya al-Mansur. Jabatannya itu adalah panglima perang dari dinasti Abbasiyah. Yang ketiga adalah kaum Syiah. Setelah menyingkirkan ketiga saingannya, yaitu pamannya sendiri Abdullah, Abu Muslim al-Khurasani, terus juga kaum Syiah, dia memerintah 22 tahun. Kematian Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur meninggal pada tahun 1058 Hijriah ketika akan melaksanakan ibadah haji, itu pada bulan Dzulhijjah. Di dalam perjalanan menuju Mekah dia meninggal. Ada beberapa pendapat mengenai kematian Abu Ja'far al-Mansur tersebut. Menurut Happy Bustami bahwa Abu Ja'far al-Mansur itu sakit di dalam perjalanan ke Mekah akan melaksanakan ibadah haji pada usia 63 tahun. Kemudian jenazahnya dibawa ke Baghdad. Sedangkan Dr. Hasan Syekh Hussein Osman bahwa Abu Ja'far al-Mansur itu meninggal pada tahun 158 Hijriah ketika akan melaksanakan ibadah haji, yaitu tepatnya di Sumur Maimun al-Hadrami. Itu dilemparkan dari kudanya, bukan karena sakit tapi dilemparkan dari kudanya,
yang dia tunggangi sehingga lehernya patah dan meninggal seketika. Kemudian dia dimakamkan di makam Al-Mu'alla, di mana makam tersebut komplek pemakaman Bani Hashim, termasuk Khadijah yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW atau istri pertama Nabi Muhammad SAW. Dan di situ dimakamkan, makamnya tidak dikenal karena tidak diberi tanda. Itu menurut Dr. Hasan Sheikh Hussein Usman. Lalu apa prestasi dari Abu Ja'far al-Mansur? Yang pertama adalah pembangunan ekonomi. Abu Ja'far al-Mansur itu betul-betul meletakkan dasar-dasar ekonomi dan keuangan. Dia sangat baik mengelola keuangannya. Tidak pernah terjadi defisit anggaran besar-besaran. Kas negara selalu penuh, uang yang masuk lebih banyak daripada uang yang keluar. Bahkan ketika Khalifah Abu Ja'far al-Mansur itu meninggal, di dalam kas negara itu ada 810 juta dirham. Yang kedua adalah politik dan militer. Di dalam politik, dia menjadikan Wazir sebagai koordinator departemen. Dia mengangkat seorang perdana menteri atau wazir besar. Nah, sedangkan wazir besar yang pertama dia angkat adalah Khalid bin Barmak. Barmak itu merupakan seorang bekas pandita atau pendeta dari Nafa Temple di wilayah Khurasan. Setelah dia ditahan, kemudian masuk Islam. Nah, anaknya itu yang bernama Khalid al-Barmaki. Yang kedua adalah Al-Mansur juga membentuk lembaga protokoler negara atau juga kepala rumah tangga. Juga ada sekretaris negara dan mengangkat kepolisian. Polisi dan tentara itu beda tugasnya. Kalau tentara menjaga keamanan negara, sedangkan polisi adalah mengamankan, menegakkan aturan-aturan atau undang-undang yang dibuat oleh negara. Mengoptimalisasikan jabatan pos. Seperti ada kantor pos sudah ada sejak zaman dinasti Umayyah. Lalu membangun hubungan diplomatik dengan wilayah-wilayah di luar Jazirah Arab dan mengadakan gencatan senjata dengan Kaisar Konstantin V dan memaksa Konstantin V itu memberikan upeti setiap tahun yang sangat besar kepada dinasti Abbasiyah. Mengadakan kerjasama dengan Raja Pepin dari Prancis. Untuk apa? Untuk segala bidang, baik politik, ekonomi, juga untuk menekan dinasti Umayyah yang didirikan di Alhambra, yaitu di Spanyol. Sedangkan dari militer, dia memperluas jaringan politik. Al-Mansur juga menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan diri. Selanjutnya, menertibkan keamanan di daerah perbatasan. Di daerah perbatasan itu, sebagaimana kita ketahui, itu selalu dijaga oleh tentara, karena tentara fungsinya adalah menjaga dan mengamankan negara. Nah, perbatasan-perbatasan tersebut didirikan pos-pos perbatasan, pos-pos pengamanan, juga benteng-benteng. Selanjutnya merebut benteng-benteng di Asia, di Malatya, ya, di Malatya itu di Turki, wilayah Kapadokia masih di Turki juga, dan Sisilia. Selanjutnya Al-Mansur juga berhasil menaklukkan Afrika Utara pada tahun 1444 Hijriah atau Maghribi, yaitu Maroko dan Tunisia, ya, dan juga Aljazair. Nah, itu termasuk daerah Maghribi. Kota Hairawan, nah itu di Tunisia. Selanjutnya, prestasi Abu Ja'far al-Mansur tersebut adalah mendirikan kota Baghdad. Pada masa Abu Abbas as-Saffah, ibu kota pemerintahan dinasti Abbasiyah itu adanya di Anbar, yaitu provinsi Irak sekarang. Ketika Abu Ja'far al-Mansur
diangkat menjadi khalifah, maka ibu kota itu dipindahkan ke Kufah. Abu Ja'far al-Mansur sempat mendirikan sebuah istana sebagai pusat pemerintahannya, yaitu dinamakan Istana Hasimiyah II. Namun dirasa kurang dari segi keamanan, infrastruktur yang akan dikembangkan untuk menjadi sebuah kota megapolitan, maka mencari sebuah tempat yang cukup strategis. Jatuhannya pilih kepada sebuah wilayah yang ada di antara dua sungai, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Wilayah tersebut telah ada sejak zaman kerajaan Persia. Bahkan sempat Raja Persia atau Kisra Persia mendirikan sebuah istana di wilayah tersebut. Nah, wilayah tersebut kemudian dibangun dan dijadikan sebuah kota, dan kota tersebut dijadikan ibu kota dinasti Abbasiyah. Dalam membangun kota menjadi sebuah ibu kota, Abu Ja'far al-Mansur memanggil arsitektur, tukang batu, tukang kayu, ahli lukis, ahli pahat, dan lain-lain untuk bekerja membuat sebuah kota. Bahkan Abu Ja'far al-Mansur tersebut mempekerjakan sebanyak 100.000 pekerja. Kota tersebut bentuknya itu bundar. Nah, dikelilingi oleh bangunan tinggi atau yang dikenal dengan dinding tembok yang besar. Nah, di sebelah luar dinding tembok itu digali parit besar berfungsi untuk saluran air sekaligus benteng pertahanan. Kota Baghdad didirikan itu di tepian Sungai Tigris, juga dekat dengan Sungai Efrat. Didirikan pada tahun 762 sampai 767 Masehi. Kota tersebut dibangun dari reruntuhan ibu kota Persia. Jadi batu-batunya itu diambil dari bekas ibu kota Persia. Adapun penamaan Baghdad itu diambil dari bahasa Persia. Bag itu adalah Tuhan dan dad itu adalah pemberian. Jadi Baghdad itu bisa diartikan dari dalam bahasa Persia itu pemberian Tuhan, yaitu bag itu Tuhan dan dad itu adalah pemberian, jadi pemberian Tuhan. Ada juga yang mengatakan dari bahasa Aramik, artinya kandang domba. Biasanya waktu itu di situ kandang domba itu berbentuk bundar, ada pagarnya di tembok. Kota Baghdad tersebut dikelilingi oleh 3 tembok besar. Setelah dari tembok besar itu, kota Baghdad itu dijadi menjadi 4 bagian. Di antara 4 bagian itu yang membelah itu ada jalan besar yang menuju langsung ke pusat kota atau ke istana khalifah. Nah, di tengah-tengah pusat kota tersebut ada istana dan masjid kerajaan. Kota Baghdad itu melingkar, mencontoh kota-kota di Persia itu bundar, itu mencontoh dari Persia. Sebab apa? Untuk merancang kota tersebut adalah seorang kebangsaan Persia, yaitu Naubak, juga Masalah, ya, seorang bekas Yahudi dari Khorasan. Jadi yang merancang kota tersebut bukan orang Arab, yaitu orang Persia dan Yahudi dari Khorasan. Ada 4 pintu gerbang di seputaran kota Baghdad. Bab al-Kufah terletak barat daya karena itu menuju jalan ke Kufah. Lalu Bab Asyam karena menuju ke Syam. Lalu Bab al-Bashrah di tenggaranya karena menuju ke kota Basrah. Lalu Bab al-Khurasan, pintu ke Khurasan. Nah, itu menuju Khurasan. Nah, itu di wilayah timur lautnya. Nah, di tengah-tengah kota Baghdad tersebut selain ada masjid agung, ada juga istana, juga ada tempat pembelanjaan, jalan raya menghubungkan 4 pintu gerbang. Sejak dibangun dan didirikan kota ini menjadikan kota pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan. Di antara kota-kota dunia, kota Baghdadlah yang paling menonjol. Al-Mansur memindahkan ibu kota dari Kufah ke Baghdad pada tahun 762 Masehi. Prestasi selanjutnya dari Abu Ja'far al-Mansur
sebagai khalifah besar dari dinasti Abbasiyah, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Mansur menunjukkan minat dan perhatian sangat besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Penyalinan literatur atau buku-buku dari Persia atau dari Iran dan Irak serta berbahasa Greek atau bahasa Syriani atau berbahasa Yunani dan berbahasa Syriani itu dilakukan penerjemahan secara besar-besaran ke dalam bahasa Arab agar orang-orang Arab serta orang-orang Islam itu mampu membaca, sehingga pemahaman orang Islam terhadap ilmu pengetahuan itu semakin bertambah. Selain itu, Al-Mansur juga mengaktifkan kembali sekolah ketabiban. Tabib dalam bahasa Arab itu adalah kedokteran. Sekolah ketabiban itu sudah ada sejak zaman Persia kuno. Kemudian oleh Al-Mansur dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali sekolah tersebut dan memanggil guru-guru dari Greek atau dari Yunani serta dari Roma, atau tawanan-tawanan perang yang ada tabibnya, ya ada tabib. Jadi tawanan-tawanan perang yang seorang dokter atau seorang tabib dijadikan guru di sekolah kedokteran, yaitu di Jundis Hapur. Al-Mansur juga mendirikan sebuah perguruan tinggi yang dinamakan dengan Baitul Hikmah atau Bait Al-Hikmah. Nah, menjadikan kota Baghdad itu sebagai pusat peradaban juga pusat pengetahuan. Nah, pada masa itulah lahir para pujangga, terus para pengarang, para penterjemah. Mungkin itu saja dari saya, yaitu khalifah besar yang pertama yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Lain waktu kita sambung lagi. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.